Pernah nggak kamu merasa tiba-tiba bersalah, padahal awalnya kamu nggak melakukan sesuatu yang salah? Atau pernah merasa harus menuruti seseorang hanya karena dia membuatmu takut kehilangan, takut dianggap jahat, atau takut mengecewakannya? Yang lebih aneh, setelah percakapan selesai, kamu malah bertanya-tanya dalam hati, kenapa tadi aku bisa setuju? Ya, kalau pernah, mungkin kamu sedang berhadapan dengan bentuk manipulasi psikologis. Manipulasi tidak selalu terlihat seperti ancaman, teriakan, atau tindakan kasar. Justru manipulasi yang paling sulit dikenali sering datang dalam bentuk yang sangat halus. Bisa berupa kalimat yang terdengar perhatian, sikap seolah-olah menjadi korban, pemberian pujian, membuatmu merasa berutang, bahkan membuatmu meragukan ingatan dan penilaianmu sendiri. Orang manipulatif biasanya tidak selalu memaksa secara terang-terangan. Mereka lebih sering memainkan emosi, rasa bersalah, kebutuhan akan penerimaan, atau ketakutan yang kita miliki. Dan masalahnya, siapapun bisa mengalaminya. Di tempat kerja, pertemanan, keluarga, bahkan hubungan romantis. Karena itu, dalam video ini kita akan membahas 7 trik psikologis yang sering digunakan orang manipulatif tanpa kita sadari. Bukan supaya kamu menjadi curiga kepada semua orang, tetapi supaya kamu lebih peka terhadap pola yang tidak sehat. Karena semakin cepat kamu mengenali sebuah pola, semakin sulit orang lain mengendalikan keputusanmu melalui emosimu. 1. Membuatmu merasa bersalah agar kamu menurut. Salah satu cara manipulasi yang paling sering terjadi adalah memainkan rasa bersalah. Sederhana saja. Ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu darimu, tetapi dia tahu bahwa meminta secara langsung mungkin akan membuatmu menolak, dia bisa menggunakan pendekatan emosional. Misalnya, kamu sedang sibuk dan seseorang meminta bantuan. Kamu mengatakan, maaf kali ini aku nggak bisa, aku lagi banyak urusan. Orang yang sehat mungkin akan menjawab, oke, nggak ada apa-apa, mungkin lain kali. Tetapi orang yang manipulatif bisa memberikan respons berbeda. Oh ya sudah, aku memang selalu sendirian kalau butuh bantuan. Atau, tenang, aku ngerti kok. Berarti aku memang nggak sepenting itu buat kamu. Kalimat seperti ini kelihatannya sederhana. Bahkan mungkin terdengar seperti ungkapan perasaan biasa. Tetapi jika digunakan berulang kali untuk membuatmu mengubah keputusan, pola tersebut bisa menjadi bentuk tekanan emosional. Masalahnya bukan karena seseorang merasa kecewa. Setiap manusia boleh kecewa. Masalahnya adalah ketika kekecewaan sengaja digunakan untuk membuatmu merasa bersalah agar akhirnya melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kamu lakukan. Dan disinilah banyak orang terjebak. Kamu awalnya mengatakan, tidak. Lalu dia menunjukkan kekecewaan. Kamu mulai merasa tidak enak. Kemudian muncul pikiran, jangan-jangan aku memang terlalu egois. Akhirnya kamu mengalah. Padahal beberapa menit sebelumnya, kamu punya alasan yang jelas untuk menolak. Ini adalah sesuatu yang penting untuk kamu pahami. Rasa bersalah tidak selalu berarti kamu melakukan kesalahan. Kadang rasa bersalah muncul hanya karena kamu mulai menetapkan batasan. Misalnya selama ini kamu selalu tersedia setiap kali seseorang membutuhkanmu. Begitu suatu hari kamu mengatakan, maaf aku nggak bisa, orang tersebut mungkin langsung mengatakan bahwa kamu berubah. Akibatnya kamu mulai berpikir bahwa menjadi orang baik berarti harus selalu tersedia. Padahal tidak begitu. Menjadi orang baik tidak berarti kamu harus selalu berkata, iya. Kamu boleh membantu orang lain, tetapi kamu juga memiliki hak untuk menjaga waktu, energi, uang, ruang pribadi, dan prioritasmu sendiri. Orang manipulatif sering memanfaatkan sifat orang yang terlalu ingin menjaga perasaan orang lain. Mereka tahu bahwa kamu sulit mengatakan tidak. Mereka tahu kamu takut mengecewakan orang. Mereka tahu kamu tidak nyaman melihat orang marah. Dan ketika seseorang mengetahui titik lemah emosionalmu, dia bisa menggunakannya untuk memengaruhi keputusanmu. Contohnya dalam hubungan. Pasangan meminta kamu membatalkan rencana pribadi karena dia ingin ditemani. Kamu mengatakan bahwa hari itu kamu sudah memiliki janji. Kemudian dia berkata, kalau aku benar-benar penting buat kamu, harusnya kamu bisa membatalkan. Kalimat tersebut mengubah persoalan. Awalnya masalahnya adalah soal jadwal, tetapi tiba-tiba berubah menjadi ujian cinta. Kamu tidak lagi berpikir, apakah aku memang bisa membatalkan?
Kamu mulai berpikir, kalau aku nggak membatalkan, apakah berarti aku nggak sayang? Inilah salah satu pola manipulasi yang perlu diperhatikan. Orang tersebut membuat keputusan sederhana menjadi persoalan moral atau emosional. Menolak permintaan dianggap tidak peduli. Memiliki batasan dianggap egois. Membela diri dianggap menyerang. Tidak setuju dianggap tidak menghargai. Lama-kelamaan kamu bisa belajar bahwa satu-satunya cara untuk menjaga hubungan adalah dengan terus mengalah. Dan kalau pola ini dibiarkan, hubungan menjadi tidak seimbang. Satu orang terbiasa meminta, satu orang terbiasa memberikan, satu orang terbiasa menentukan, satu orang terbiasa menyesuaikan diri. Yang lebih berbahaya adalah ketika kamu mulai merasa bahwa kebutuhanmu sendiri tidak sepenting kebutuhan orang lain. Kamu mungkin mulai mengatakan, ya sudah, aku aja yang mengalah. Sekali, 2 kali, 10 kali. Sampai akhirnya mengalah menjadi kebiasaan. Padahal hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi kedua orang untuk memiliki kebutuhan, batasan, dan keputusan masing-masing. Lalu bagaimana cara menghadapi pola seperti ini? Pertama, jangan langsung mengambil keputusan ketika sedang merasa bersalah. Berikan dirimu waktu. Kamu bisa mengatakan, aku paham kamu kecewa, tapi aku tetap perlu mempertimbangkan keputusanku. Atau, aku mengerti kamu berharap aku bisa membantu, tetapi kali ini aku memang tidak bisa. Kalimat seperti itu sederhana, tetapi penting. Kamu sedang memisahkan antara perasaan orang lain dan tanggung jawabmu. Dia boleh kecewa, tetapi kekecewaannya bukan otomatis kewajibanmu untuk memperbaikinya. Dia boleh marah, tetapi kemarahannya bukan otomatis bukti bahwa kamu salah. Dia boleh tidak setuju, tetapi ketidaksetujuannya bukan berarti kamu harus menyerah. Hal lain yang perlu kamu perhatikan adalah frekuensi. Satu kali seseorang merasa kecewa bukan berarti dia manipulatif. 2. Gaslighting. Membuatmu meragukan ingatan dan penilaian sendiri. Pernahkah kamu menceritakan sesuatu yang kamu ingat dengan jelas, tetapi orang lain terus mengatakan bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi? Ah, kamu salah ingat. Aku nggak pernah ngomong begitu. Kamu terlalu sensitif. Kamu kebanyakan mikir. Kayaknya kamu yang bikin masalah ini sendiri. Kalau hanya terjadi sekali, tentu belum cukup untuk menyimpulkan adanya manipulasi. Manusia memang bisa lupa. Manusia bisa salah mengingat. 2 orang juga bisa mengingat kejadian yang sama secara berbeda. Tetapi jika seseorang secara konsisten menyangkal kejadian, memutarbalikkan konteks, meremehkan reaksimu, atau membuatmu terus meragukan persepsimu sendiri, pola tersebut bisa menjadi sangat tidak sehat. Salah satu bentuk yang sering dibahas dalam psikologi populer adalah gaslighting. Istilah ini merujuk pada pola manipulasi yang membuat seseorang mempertanyakan ingatan, persepsi, atau penilaiannya terhadap realitas. Yang membuatnya berbahaya adalah efeknya tidak selalu terlihat langsung. Pada awalnya mungkin kamu hanya bingung, jangan-jangan aku memang salah? Kemudian kamu mulai lebih sering meminta konfirmasi kepada orang lain. Menurut kamu aku salah nggak? Lama-kelamaan kamu kehilangan kepercayaan terhadap penilaianmu sendiri. Setiap kali terjadi konflik, kamu langsung menganggap dirimu mungkin penyebabnya. Dan disitulah manipulasi menjadi semakin kuat. Bayangkan seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan kepadamu. Kamu menegurnya. Dia menjawab, kamu terlalu sensitif. Kamu menjelaskan bahwa perkataannya membuatmu tidak nyaman. Dia berkata, bercanda doang, kamu nggak bisa bercanda. Kamu masih mencoba menjelaskan. Dia kemudian berkata, makanya jangan terlalu banyak mikir. Perhatikan apa yang terjadi. Masalah awalnya adalah perilaku atau perkataan dia. Tetapi perlahan pembicaraan bergeser menjadi tentang reaksimu. Akhirnya kamu tidak lagi membahas apa yang dilakukan. Kamu malah sibuk membuktikan bahwa kamu tidak terlalu sensitif. Ini salah satu pola yang perlu diwaspadai. Ketika seseorang selalu mengubah pembicaraan dari apa yang terjadi menjadi kenapa kamu bereaksi seperti itu, kamu perlu berhenti sejenak dan melihat situasinya dengan lebih objektif. Manipulasi juga bisa terjadi melalui penyangkalan berulang. Misalnya kamu yakin pernah menerima sebuah pesan. Orang tersebut mengatakan, aku nggak pernah mengirim itu. Kamu menunjukkan buktinya.
Dia kemudian berkata, "Ya, tapi kamu salah memahami maksudku." Kamu menjelaskan lagi. Dia mengubah argumen. "Kalaupun aku bilang begitu, kamu yang memancingku." Sekarang masalahnya bergeser lagi. Dia tidak lagi membahas apakah tindakannya benar atau salah. Dia mengalihkan fokus kepada perilakumu. Jika pola ini terjadi terus-menerus, kamu bisa mengalami kebingungan yang melelahkan. Kamu mungkin mulai menyimpan bukti percakapan hanya karena takut dianggap mengada-ada. Kamu mulai merekam kejadian dalam catatan pribadi. Bukan karena kamu ingin mencari kesalahan orang lain, tetapi karena kamu sudah tidak percaya bahwa ingatanmu sendiri cukup untuk membela pengalamanmu. Pada titik tertentu, kamu mungkin berpikir, mungkin memang aku yang bermasalah. Padahal belum tentu. Karena itu, salah satu cara menjaga diri adalah belajar membedakan antara aku mungkin salah dan aku selalu dianggap salah. Kalimat pertama menunjukkan kerendahan hati. Kalimat kedua bisa menunjukkan adanya pola yang perlu diperiksa. Kamu tidak perlu merasa selalu benar, tetapi kamu juga tidak harus menerima bahwa persepsimu selalu salah. Ketika terjadi konflik, cobalah kembali kepada fakta. Apa yang sebenarnya dikatakan? Apa yang benar-benar terjadi? Apa yang kamu lihat? Apa yang bisa diverifikasi? Apa yang hanya berupa interpretasi? Pemisahan ini sangat membantu. Misalnya, fakta, dia membatalkan janji. Interpretasi, dia sengaja ingin menyakitiku. Fakta, dia mengatakan, aku butuh waktu. Interpretasi, dia sudah tidak peduli. Dengan membedakan fakta dan interpretasi, kamu menjadi lebih sulit diarahkan oleh emosi. Hal penting lainnya adalah jangan terlalu cepat memperdebatkan persepsi. Jika seseorang mengatakan, kamu memang selalu berlebihan, kamu tidak perlu masuk ke dalam permainan untuk membuktikan bahwa kamu tidak berlebihan. Kamu bisa menjawab, menurutmu mungkin begitu, tapi aku tetap tidak nyaman dengan perlakuan tersebut. Selesai. Kamu tidak harus mendapatkan persetujuan orang lain untuk mengakui perasaanmu sendiri. Dan ini bukan berarti semua perasaan pasti benar dalam arti objektif. Perasaan adalah pengalaman pribadi. Kamu bisa merasa terluka tanpa harus menuduh orang lain berniat jahat. Kamu bisa merasa tidak nyaman tanpa harus membuktikan bahwa orang tersebut sepenuhnya salah. 3. Love bombing. Memberi perhatian berlebihan untuk membangun keterikatan. Tidak semua perhatian adalah manipulasi. Tidak semua orang yang cepat dekat berarti punya niat buruk. Ada orang yang memang ekspresif, hangat, romantis, dan mudah menunjukkan perhatian. Namun ada pola yang perlu kamu kenali, terutama ketika perhatian yang sangat intens muncul terlalu cepat dan kemudian digunakan untuk menciptakan rasa utang emosional. Dalam psikologi populer, pola pemberian perhatian, pujian, hadiah, atau kasih sayang yang sangat berlebihan dan intens sering disebut love bombing. Contohnya seperti ini, baru mengenal seseorang beberapa minggu, tetapi dia sudah mengatakan, kamu satu-satunya orang yang benar-benar memahami aku. Aku belum pernah bertemu orang seperti kamu. Aku merasa kita memang ditakdirkan bertemu. Aku yakin kamu adalah orang yang selama ini aku cari. Kedengarannya manis, bahkan bisa membuat siapapun merasa spesial. Dan memang perhatian seperti itu tidak otomatis berarti manipulasi. Yang perlu dilihat adalah apa yang terjadi setelahnya. Karena masalah sebenarnya bukan pada banyaknya perhatian. Masalahnya adalah ketika perhatian tersebut menjadi alat untuk membangun keterikatan dengan cepat, kemudian diikuti tuntutan, kontrol, atau perubahan perilaku yang membuatmu sulit mengambil jarak. Bayangkan seseorang memberikan perhatian sangat besar kepadamu. Setiap pagi, dia mengirim pesan. Siang bertanya, sedang apa? Malam ingin tahu dengan siapa kamu. Dia terus memuji. Dia memberikan hadiah. Dia mengatakan betapa pentingnya dirimu. Kamu mulai terbiasa. Perhatian tersebut menjadi bagian dari rutinitas. Kemudian suatu hari kamu tidak bisa membalas pesan selama beberapa jam. Tiba-tiba sikapnya berubah. Kamu berubah. Dulu kamu perhatian. Sekarang aku bukan prioritasmu lagi. Kamu merasa bingung. Karena standar perhatian yang sebelumnya sangat tinggi perlahan berubah menjadi kewajiban. Hal yang awalnya terasa seperti hadiah sekarang terasa seperti utang. Inilah salah satu pola yang perlu diperhatikan.
Manipulasi tidak selalu dimulai dengan sesuatu yang menyakitkan. Kadang justru dimulai dengan sesuatu yang sangat menyenangkan. Pujian, perhatian, kejutan, hadiah, validasi, semuanya membuat kita merasa dihargai. Dan ketika kita sudah terikat secara emosional, tuntutan bisa mulai muncul. Kamu kan sudah tahu aku seperti apa. Setelah semua yang aku lakukan untukmu, masa kamu nggak bisa melakukan ini? Kalimat seperti itu mengubah perhatian menjadi transaksi. Padahal kasih sayang yang sehat tidak seharusnya membuat seseorang merasa harus membayar kembali setiap kebaikan. Ada perbedaan besar antara apresiasi dan utang emosional. Kalau seseorang memberi sesuatu karena dia ingin memberi, itu adalah pemberian. Kalau kemudian pemberian tersebut digunakan untuk menekanmu agar melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan, konteksnya berubah. Misalnya seseorang membelikanmu sesuatu. Beberapa minggu kemudian, dia meminta bantuan yang sangat besar. Ketika kamu menolak, dia berkata, "Setelah aku melakukan banyak hal buat kamu, cuman begini aja kamu nggak mau?" Sekarang hadiah sebelumnya digunakan sebagai alat tawar. Ini bukan berarti setiap orang yang mengingat kebaikannya sedang memanipulasi. Dalam hubungan manusia, wajar jika orang berharap adanya timbal balik. Tetapi hubungan yang sehat memberikan ruang untuk mengatakan tidak tanpa dihukum secara emosional. Kamu bisa menghargai kebaikan seseorang tanpa kehilangan kebebasan mengambil keputusan. Karena itu, jangan hanya melihat seberapa besar perhatian seseorang ketika hubungan baru dimulai. Lihat juga bagaimana dia memperlakukanmu ketika kamu tidak memenuhi keinginannya. Ini adalah salah satu tes paling sederhana untuk melihat kualitas sebuah hubungan. Saat kamu berkata tidak, apakah dia tetap menghormatimu? Saat kamu butuh ruang, apakah dia bisa menerimanya? Saat kamu punya kesibukan sendiri, apakah dia tetap mendukung? Saat kamu tidak membalas perhatian dengan intensitas yang sama, apakah dia menghargai pilihanmu? Jawaban atas pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada seberapa romantis seseorang di awal. Karena orang yang sehat tidak hanya menyukai versi dirimu yang selalu tersedia. Dia juga menghormati versi dirimu yang sedang sibuk, yang sedang lelah, yang punya kehidupan sendiri, yang punya teman sendiri, yang memiliki batasan. Ada juga bentuk love bombing yang tidak selalu terjadi dalam hubungan romantis. Dalam pertemanan, seseorang bisa tiba-tiba membuatmu merasa menjadi sahabat terbaiknya hanya dalam waktu singkat. Di lingkungan kerja, seseorang bisa memberikan pujian berlebihan untuk membuatmu bersedia mengambil tugas tertentu. Dalam komunitas, seseorang bisa membuat anggota baru merasa sangat diterima, kemudian secara perlahan menuntut loyalitas. Sekali lagi, jangan langsung memberi label. Fokus pada pola. 4. Silent treatment. Menggunakan diam untuk mengendalikanmu. Diam tidak selalu berarti manipulasi. Kadang seseorang memang membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Ada orang yang memilih berhenti berbicara ketika sedang emosi agar tidak mengatakan sesuatu yang lebih buruk. Dan itu bisa menjadi bentuk regulasi emosi yang sehat. Masalah muncul ketika diam sengaja digunakan sebagai hukuman untuk membuat seseorang takut, cemas, atau akhirnya menyerah. Ini sering disebut silent treatment. Bayangkan kamu dan seseorang sedang berbeda pendapat. Kamu mencoba membicarakannya, tetapi dia tiba-tiba menghilang. Pesanmu tidak dijawab, pertanyaanmu diabaikan. Ketika kamu bertanya, kamu butuh waktu, tidak ada jawaban. Kamu mencoba lagi, tetap tidak ada. Hari berikutnya kamu mulai gelisah. Dia marah? Aku salah apa? Harusnya aku minta maaf. Kalau aku hubungi lagi, apakah aku terlihat terlalu mengejar? Akhirnya kamu mengalah. Kamu meminta maaf meskipun sebenarnya kamu tidak yakin melakukan kesalahan. Setelah itu dia kembali berbicara seperti biasa. Kalau pola ini terus berulang, diam tersebut bukan lagi sekadar kebutuhan untuk menenangkan diri. Diam sudah menjadi alat untuk mendapatkan hasil tertentu. Dan hasil yang diinginkan biasanya adalah membuatmu menyerah. Kenapa cara ini efektif? Karena manusia secara alami tidak nyaman dengan ketidakpastian. Ketika seseorang tiba-tiba berhenti berkomunikasi, otak kita akan berusaha mencari penjelasan. Kita mengulang percakapan, mengingat kata-kata kita, menganalisis pesan, mencari kesalahan. Semakin kita tidak mendapatkan jawaban, semakin besar kecemasan.
Orang yang menggunakan silent treatment secara manipulatif bisa memanfaatkan ketidaknyamanan tersebut. Dia tidak perlu mengatakan, "Aku ingin kamu menyerah." Dia cukup diam, dan kamu sendiri yang akhirnya melakukan apapun agar ketegangan berhenti. Disinilah pentingnya membedakan antara taking space dan silent treatment. Taking space biasanya memiliki komunikasi yang jelas. Misalnya, aku sedang emosi. Aku butuh waktu beberapa jam untuk menenangkan diri. Nanti malam kita bicara. Kalimat itu memberikan kepastian. Kamu tahu orang tersebut membutuhkan ruang. Kamu tahu hubungan belum ditinggalkan begitu saja. Sementara silent treatment yang manipulatif cenderung menggunakan ketidakjelasan sebagai tekanan. Tidak ada penjelasan, tidak ada batas waktu, tidak ada usaha untuk menyelesaikan masalah, hanya menghilang sampai kamu menyerah. Perbedaannya sangat penting, karena kita tidak ingin menganggap setiap kebutuhan untuk sendiri sebagai manipulasi. Orang berhak memiliki ruang, orang berhak menenangkan diri, orang berhak tidak langsung membalas ketika sedang emosi. Yang perlu diperhatikan adalah apakah ruang tersebut digunakan untuk mengatur emosi atau untuk menghukum orang lain. Misalnya, seseorang berkata, "Aku belum siap membahas ini, kita bicara besok." Itu sehat. Tetapi kalau dia sengaja mengabaikanmu selama berhari-hari setiap kali kamu berbeda pendapat, lalu baru kembali setelah kamu meminta maaf dan menuruti keinginannya, itu adalah pola yang berbeda. Bagaimana menghadapinya? Jangan mengejar tanpa batas. Kalau seseorang membutuhkan ruang, hormati. Kamu bisa mengatakan, "Aku siap membicarakannya ketika kamu sudah siap, tapi aku tidak ingin menyelesaikan masalah dengan saling mengabaikan." Setelah itu, beri ruang. Jangan terus mengirim pesan, jangan mengemis jawaban, jangan langsung mengakui kesalahan hanya untuk menghentikan rasa tidak nyaman. Karena jika setiap kali seseorang diam, kamu langsung menyerah, tanpa sadar kamu sedang mengajarkan bahwa diam adalah cara efektif untuk mengendalikanmu. Batasan yang sehat bisa berbunyi, "Aku menghormati kalau kamu butuh waktu, tapi kalau kita punya masalah, aku ingin kita membicarakannya setelah sama-sama tenang." Kalimat seperti ini tidak menyerang, tidak menuduh, tetapi jelas. Hal lain yang perlu kamu lakukan adalah menoleransi ketidaknyamanan. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat penting. Kadang kita bukan takut kehilangan orang tersebut. Kita sebenarnya hanya takut menghadapi perasaan tidak pasti. Kita ingin masalah selesai sekarang. Kita ingin pesan dibalas sekarang. Kita ingin tahu apakah dia masih marah. Dan karena ingin segera mendapatkan kepastian, kita rela mengorbankan batasan. Padahal kamu tidak selalu harus mendapatkan jawaban secepat itu. Kamu boleh menunggu, kamu boleh memberi ruang, kamu juga boleh melanjutkan hidupmu sementara orang lain sedang memilih diam. Jangan biarkan seluruh harimu berhenti hanya karena seseorang tidak membalas pesan. Tetap makan, tetap bekerja, tetap menjalani aktivitas, tetap bertemu orang lain, tetap fokus pada hidupmu. Karena salah satu sumber kekuatan terbesar dalam menghadapi manipulasi adalah kemampuan untuk tidak membiarkan perilaku orang lain mengambil alih seluruh perhatianmu. Yang 5. Memutarbalikkan kesalahan agar kamu yang akhirnya minta maaf. Pernahkah kamu mencoba menyampaikan masalah kepada seseorang, tetapi entah bagaimana 5 menit kemudian, kamu justru yang sibuk meminta maaf? Awalnya kamu hanya ingin membicarakan sesuatu, tetapi tiba-tiba pembicaraan berubah menjadi daftar kesalahanmu dari beberapa bulan lalu. Kamu ngomongin itu? Memangnya kamu sendiri nggak pernah melakukan hal yang sama? Kenapa kamu selalu merasa paling benar? Kalau kamu nggak melakukan itu dulu, aku nggak akan begini. Dan akhirnya kamu lupa apa yang sebenarnya ingin dibicarakan. Ini adalah pola yang sering muncul dalam konflik yang tidak sehat. Ketika seseorang tidak ingin bertanggung jawab terhadap perilakunya, dia bisa mengalihkan perhatian dengan membawa kesalahanmu ke dalam percakapan. Dalam istilah populer, pola ini sering disebut deflection atau blame shifting. Tujuannya bisa berbeda-beda. Tidak semua pengalihan otomatis dilakukan dengan niat manipulatif. Kadang seseorang memang merasa ada konteks lain yang perlu dibahas. Tetapi jika setiap kali kamu menyampaikan masalah, orang tersebut selalu mengubah pembicaraan menjadi serangan terhadapmu, itu adalah pola yang patut diperhatikan. Contohnya, kemarin kamu bicara kasar kepadaku, aku merasa tidak dihargai.
Lalu dia menjawab, "Terus kamu waktu minggu lalu bagaimana?" Sekarang fokusnya berpindah. Masalah tentang perilakunya menjadi masalah tentang perilakumu. Kamu mulai menjelaskan diri. "Aku memang salah waktu itu, tapi sekarang aku sedang membicarakan." Dia memotong. "Nah, berarti kamu juga salah." Percakapan berhenti. Tidak ada tanggung jawab, tidak ada penyelesaian, hanya pertukaran kesalahan. Ini bisa membuat seseorang sangat lelah, karena setiap kali ingin menyelesaikan satu masalah, muncul 5 masalah baru. Akhirnya kamu memilih diam. Sudahlah, percuma dibicarakan, dan justru disitulah pola tersebut menjadi semakin kuat. Orang tersebut belajar bahwa setiap kali kamu mengangkat masalah, dia bisa mengalihkan pembicaraan. Lama-lama kamu berhenti menyampaikan kebutuhan. Kamu mulai menahan perasaan. Kamu takut memulai percakapan karena sudah tahu bagaimana akhirnya. Ada juga bentuk yang lebih halus. Misalnya kamu mengatakan, "Aku nggak nyaman ketika kamu bercanda tentang masalah pribadiku di depan orang lain." Dia menjawab, "Kalau kamu nggak punya masalah dengan dirimu sendiri, harusnya kamu nggak tersinggung." Sekarang masalahnya bukan lagi tentang tindakannya. Masalahnya menjadi tentang rasa percaya dirimu. Atau kamu berkata, "Aku merasa tidak didengarkan." Dia menjawab, "Karena kamu memang terlalu banyak menuntut." Lagi-lagi fokus bergeser. Bukan berarti orang tersebut selalu salah. Mungkin memang ada bagian dari dirimu yang perlu dievaluasi. Dan orang yang sehat juga seharusnya mampu menerima kritik. Tetapi evaluasi diri seharusnya tidak membuatmu kehilangan hak untuk membicarakan masalah yang sedang terjadi. Dua hal bisa benar sekaligus. Kamu mungkin pernah melakukan kesalahan, dan orang lain juga mungkin melakukan kesalahan. Kesalahanmu tidak otomatis menghapus kesalahan orang lain. Ini prinsip yang sangat penting. Misalnya kamu terlambat membalas pesan. Itu mungkin memang membuat orang lain kecewa. Tetapi itu tidak otomatis membenarkan dia menghina atau merendahkanmu. Atau kamu pernah berkata kasar. Itu mungkin perlu kamu akui. Tetapi pengakuanmu tidak berarti orang lain bebas melakukan hal yang sama kepadamu. Kesalahan tidak selalu menjadi kartu bebas untuk saling menyakiti. Karena itu, ketika konflik mulai melebar, kembalikan pembicaraan kepada topik awal. Kamu bisa mengatakan, "Aku bersedia membicarakan kesalahanku juga. Tapi sekarang aku ingin menyelesaikan masalah yang sedang kita bahas." Kalimat ini sangat berguna. Tidak defensif, tidak menyerang, tetapi menjaga fokus. Kalau dia berkata, "Tapi kamu dulu juga begitu." Jawab, "Baik, kita bisa membicarakan itu setelah ini. Tapi aku ingin menyelesaikan yang ini terlebih dahulu." Jika terus dialihkan, kamu bisa mengakhiri percakapan sementara. Aku rasa pembicaraan kita mulai melebar. Kita lanjut ketika kita bisa membahas masalahnya satu persatu. Kamu tidak harus memenangkan argumen. Tujuan komunikasi bukan membuat lawan kalah. Tujuannya adalah memahami masalah dan mencari penyelesaian. Dan kalau seseorang selalu mengubah konflik menjadi kompetisi tentang siapa yang paling bersalah, penyelesaian akan sangat sulit terjadi. Hal lain yang perlu kamu perhatikan adalah apakah orang tersebut pernah benar-benar meminta maaf. Permintaan maaf yang sehat biasanya memiliki unsur pengakuan. "Aku salah. Aku seharusnya tidak mengatakan itu. Aku paham kenapa kamu terluka. Aku akan berusaha memperbaikinya." Sedangkan permintaan maaf manipulatif bisa berbentuk, "Ya sudah, maaf kalau kamu tersinggung." Atau, "Maaf, tapi kamu juga yang bikin aku begitu." 6. Menggunakan rasa takut kehilangan untuk membuatmu takut memilih. Manusia memiliki kecenderungan kuat untuk mempertahankan sesuatu yang sudah dianggap berharga. Hubungan, pertemanan, pekerjaan, status, kesempatan, bahkan perhatian seseorang. Dan ketika seseorang mengetahui bahwa kamu sangat takut kehilangan sesuatu, ketakutan tersebut bisa menjadi titik yang mudah ditekan. Orang manipulatif bisa menggunakan ancaman kehilangan secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya dalam hubungan, "Kalau kamu terus seperti ini, mungkin kita memang nggak cocok." Dalam pertemanan, "Kalau kamu lebih memilih mereka daripada aku, ya sudah." Di tempat kerja, "Kalau kamu nggak mau bantu, mungkin aku cari orang lain." Kalimat-kalimat tersebut tidak selalu manipulatif. Kadang memang merupakan pernyataan batasan yang nyata. Seseorang berhak mengakhiri hubungan, seseorang berhak mencari bantuan dari orang lain,
Seseorang berhak mengatakan bahwa sebuah hubungan tidak cocok. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana ancaman tersebut digunakan. Apakah itu benar-benar keputusan yang realistis? Atau sengaja diulang setiap kali kamu tidak mengikuti keinginan mereka? Karena ada perbedaan antara menetapkan batasan dan menggunakan ketakutan sebagai alat kontrol. Batasan berbunyi, kalau kita terus saling berteriak, aku akan memilih berhenti dari percakapan ini. Ancaman manipulatif bisa berbunyi, kalau kamu nggak melakukan apa yang aku mau, aku akan membuat hidupmu susah. Batasan berfokus pada tindakan diri sendiri. Ancaman berfokus pada membuat orang lain takut. Pola ini bisa muncul dalam hubungan romantis. Seseorang mungkin sengaja menciptakan ketidakamanan. Hari ini sangat dekat, besok sangat dingin. Hari ini mengatakan kamu sangat penting. Besok mengatakan mungkin hubungan ini tidak akan bertahan. Akibatnya kamu menjadi sibuk mengejar kembali rasa aman yang hilang. Kamu mulai bertanya, aku harus bagaimana supaya dia tidak pergi? Dan ketika seseorang sudah takut kehilangan, dia bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan prinsipnya. Menerima perlakuan buruk, mengabaikan kebutuhan sendiri, memutus hubungan dengan teman, mengubah cara berpakaian, mengurangi aktivitas, memberikan akses berlebihan terhadap privasi. Semua demi mempertahankan hubungan. Padahal hubungan yang sehat tidak seharusnya membuatmu terus-menerus hidup dalam ketakutan akan ditinggalkan. Salah satu cara manipulasi bekerja adalah dengan menciptakan perasaan bahwa pilihanmu sangat sedikit. Kamu cuma punya aku. Nggak ada orang lain yang akan menerima kamu seperti aku. Kalau kamu pergi, kamu akan menyesal. Kalimat seperti itu dapat membuat seseorang merasa bahwa kehilangan hubungan berarti kehilangan seluruh dunia. Padahal hidup seseorang jauh lebih besar daripada satu hubungan. Kamu memiliki identitas, kamu memiliki nilai, kamu memiliki kemampuan untuk membangun hubungan lain, kamu memiliki kesempatan untuk bertumbuh, kamu memiliki kehidupan di luar satu orang. Ketika ketakutan kehilangan terlalu besar, kemampuan berpikir rasional bisa ikut terganggu. Kita mulai menerima sesuatu bukan karena itu baik, tetapi karena kita takut alternatifnya lebih buruk. Karena itu, ketika sedang menghadapi keputusan besar, tanyakan kepada dirimu, kalau aku tidak takut kehilangan orang ini, apakah aku masih akan memilih hal yang sama? Pertanyaan ini sangat kuat, karena terkadang jawaban kita berubah ketika rasa takut disingkirkan. Misalnya, kalau aku tahu dia tidak akan meninggalkanku, apakah aku tetap ingin melakukan ini? Atau, kalau aku tahu aku bisa baik-baik saja tanpa hubungan ini, apakah aku masih menerima perlakuan seperti ini? Pertanyaan tersebut membantu memisahkan cinta dari ketakutan. Karena bertahan karena cinta berbeda dengan bertahan karena takut. Berkomitmen berbeda dengan kehilangan diri sendiri. Berkompromi berbeda dengan selalu menyerah. Dan mempertahankan hubungan berbeda dengan mempertahankan sesuatu dengan mengorbankan harga diri. Hal yang sama juga berlaku dalam pertemanan. Ada orang yang berkata, kalau kamu benar-benar teman aku, kamu harus ikut. Padahal kamu tidak nyaman, kamu ingin menolak. Tetapi karena takut dianggap bukan teman yang baik, akhirnya kamu mengikuti. Ini bukan berarti teman tidak boleh meminta dukungan. Tentu boleh. Namun persahabatan sehat masih memberikan ruang untuk berkata, maaf, aku nggak bisa, tanpa membuatmu takut kehilangan hubungan. Kalau setiap penolakan dibalas dengan ancaman pergi, kamu perlu melihat apakah hubungan tersebut benar-benar dibangun atas kepercayaan. Salah satu cara menghadapi pola ini adalah membangun kembali rasa aman dari dalam diri. Semakin kamu percaya bahwa kamu bisa bertahan tanpa seseorang, semakin sulit orang menggunakan ketakutan kehilangan untuk mengendalikanmu. 7. Membuatmu merasa berutang agar kamu sulit menolak. Trik terakhir sering terlihat sangat sopan, bahkan kadang terlihat seperti kebaikan. Seseorang membantu kamu, memberi sesuatu, memberikan kesempatan, membela kamu, menolong ketika kamu sedang kesulitan. Dan tentu saja kamu merasa berterima kasih. Itu normal. Manusia memang memiliki kecenderungan untuk membalas kebaikan. Dalam hubungan sosial, timbal balik adalah sesuatu yang sehat. Masalah muncul ketika seseorang sengaja menggunakan kebaikan sebagai alat untuk menciptakan utang emosional. Contohnya, aku dulu sudah membantu kamu, sekarang kamu harus membantu aku. Atau,
Setelah semua yang aku lakukan untukmu, masa kamu nggak bisa melakukan ini? Kalimat tersebut membuat sebuah kebaikan berubah menjadi tagihan. Padahal ketika seseorang memberikan bantuan, seharusnya ada kejelasan mengenai apakah itu bantuan tulus, pinjaman, atau pertukaran yang memang disepakati. Kalau sejak awal dia mengatakan, aku bantu sekarang, nanti kalau aku butuh bantuan kamu bantu juga, ya, itu bisa menjadi kesepakatan timbal balik. Tetapi kalau dia membantu tanpa mengatakan apapun, lalu berbulan-bulan kemudian mengungkitnya setiap kali ingin mendapatkan sesuatu, kamu perlu berhati-hati. Karena sekarang kebaikan tersebut digunakan sebagai alat kontrol. Ada juga bentuk yang jauh lebih halus. Seseorang terus-menerus mengatakan, kan aku sudah melakukan banyak hal buat kamu. Kalimat itu bisa membuatmu merasa tidak enak setiap kali ingin mengatakan tidak. Akhirnya kamu berpikir, dia memang sudah banyak membantu aku. Lalu kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Kemudian pola tersebut berulang. Dia memberi. Kamu merasa berutang. Dia meminta. Kamu menurut. Dia memberi lagi. Utang emosional bertambah. Sampai akhirnya hubungan terasa seperti transaksi yang tidak pernah selesai. Ini bisa terjadi dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam hubungan romantis, bahkan dalam lingkungan profesional. Misalnya seorang teman sering mentraktir, tidak pernah mengatakan bahwa kamu harus membalas, tetapi suatu hari dia meminta sesuatu yang membuatmu tidak nyaman. Ketika kamu menolak, dia berkata, padahal selama ini aku sering traktir kamu. Sekarang kamu merasa bersalah. Padahal mentraktir bukan berarti membeli hak untuk mengendalikan keputusanmu. Kamu tetap boleh mengatakan tidak. Namun tentu saja ini bukan berarti kita boleh menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau seseorang sudah banyak membantu, wajar jika kamu ingin membalas. Tetapi balas kebaikan seharusnya lahir dari rasa terima kasih, bukan ketakutan. Ini perbedaan yang sangat penting. Dulu dia baik kepadaku, jadi aku ingin membantu. Itu sehat. Aku takut dia mengungkit semua bantuannya kalau aku menolak. Itu berbeda, karena sekarang tindakanmu tidak lagi berasal dari keinginan. Tindakanmu berasal dari tekanan. Ada satu pola lain yang sering terjadi. Orang manipulatif bisa memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak kamu minta. Kemudian dia menggunakan pemberian itu sebagai alasan untuk meminta sesuatu darimu. Misalnya, aku sudah belikan ini buat kamu, padahal kamu tidak pernah meminta. Lalu beberapa hari kemudian, sekarang kamu bisa bantu aku kan? Kalau kamu menolak, dia mengingatkan pemberiannya. Kamu pun merasa seperti orang yang tidak tahu balas budi. Padahal menerima sebuah pemberian tidak otomatis berarti kamu menyetujui semua permintaan di masa depan. Ini penting untuk dipahami. Kebaikan tidak memberikan seseorang kepemilikan atas dirimu. Hadiah tidak membeli loyalitas. Bantuan tidak otomatis membeli kepatuhan. Perhatian tidak membeli akses tanpa batas. Dan masa lalu tidak boleh digunakan tanpa akhir untuk mengendalikan masa depanmu. Lalu bagaimana cara menghadapi pola seperti ini? Pertama, hargai kebaikan seseorang tanpa langsung merasa harus membayar semuanya. Kamu bisa mengatakan, aku menghargai bantuanmu. Terima kasih. Selesai. Kalau suatu hari dia meminta sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan, kamu boleh mengatakan, aku tetap berterima kasih atas bantuanmu dulu. Tapi kali ini aku nggak bisa membantu. Kalimat tersebut mengakui kebaikan tanpa menyerahkan kendali. Kalau dia kemudian berkata, setelah semua yang aku lakukan, kamu tidak perlu berdebat panjang. Cukup ulangi batasanmu. Aku menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Tapi keputusan ini tetap tidak bisa aku ambil. Jangan menjelaskan terlalu banyak. Karena semakin banyak alasan yang kamu berikan, semakin banyak bahan yang bisa digunakan untuk bernegosiasi. Kalau kamu berkata, aku nggak bisa karena minggu ini sibuk, dia mungkin menjawab, besok saja. Kalau kamu berkata, besok juga nggak bisa, dia mungkin berkata, minggu depan. Akhirnya pembicaraan berubah menjadi pencarian celah. Padahal kalau memang keputusanmu adalah tidak, kamu tidak selalu harus membuat daftar alasan. Manipulasi psikologis seringkali tidak datang dengan wajah yang menyeramkan. Kadang ia datang dalam bentuk perhatian, kadang berupa rasa kecewa, kadang berupa diam, kadang berupa kebaikan, bahkan kadang muncul melalui kalimat yang terdengar sangat sederhana.
Itulah mengapa manipulasi sulit dikenali. 7 pola yang kita bahas hari ini adalah membuatmu merasa bersalah agar menurut, membuatmu meragukan persepsimu sendiri, memberikan perhatian berlebihan untuk menciptakan keterikatan, menggunakan diam sebagai hukuman, memutarbalikkan kesalahan, memainkan rasa takut kehilangan, dan membuatmu merasa berutang atas kebaikan yang pernah diberikan. Tapi ingat, satu perilaku saja tidak cukup untuk memberi label seseorang sebagai manipulatif. Manusia bisa salah bicara, lupa, kecewa, atau bereaksi secara emosional. Yang perlu kamu lihat adalah pola yang berulang dan dampaknya terhadap dirimu. Apakah kamu semakin takut berkata tidak? Apakah kamu selalu merasa bersalah? Apakah kamu mulai meragukan penilaianmu sendiri? Apakah kamu merasa harus terus mengalah agar hubungan tetap aman? Kalau iya, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak dan mengevaluasi hubungan tersebut. Belajar mengenali manipulasi bukan berarti kamu harus mencurigai semua orang. Justru sebaliknya, kamu belajar menjadi lebih tenang, tidak mudah terpancing, tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak merasa harus menjelaskan dirimu kepada semua orang. Dan yang paling penting, kamu mulai memahami bahwa menjaga batasan bukan berarti menjadi orang jahat. Kamu boleh mencintai seseorang tanpa kehilangan dirimu. Kamu boleh membantu tanpa menjadi alat orang lain. Kamu boleh memaafkan tanpa membiarkan pola buruk terus berulang. Dan kamu boleh berkata tidak tanpa harus merasa bersalah. Karena pada akhirnya, orang lain mungkin bisa memengaruhi perasaanmu, tetapi keputusan tentang hidupmu tetap seharusnya berada di tanganmu. Jadi, mulai sekarang jangan hanya bertanya, apa yang dia katakan? Tanyakan juga, apa yang terjadi padaku setelah berinteraksi dengannya? Karena terkadang bukan kata-kata seseorang yang menunjukkan adanya manipulasi, melainkan pola yang perlahan membuatmu kehilangan keberanian untuk menjadi dirimu sendiri.